Welcome to Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya, dan ini adalah cerita horor nomor 11 di channel Malam. Pertama-tama gue mau minta maaf banget nih, karena cerita yang ini agak telat. Ya, gue masih ada kesibukan lain selain channel ini. Mudah-mudahan kedepannya gue bisa lebih fokus, karena ada beberapa cerita juga yang udah ngantri dan ceritanya keren-keren. Untuk sekarang kita agak ringan-ringan dulu, tapi cerita ini nggak kalah epic sih sebenarnya. Karena cerita ini terjadinya di kota besar di zaman modern. Ada suara motor lewat karena gue lagi rekaman jam setengah 10. Ini jam setengah 10, di tempat gue masih rame motor lalu lalang. Anyway, plot dari cerita ini terjadi di tahun 1999. Sekitar tahun 1999, dan yang mengalami cerita ini adalah keluarga gue sendiri. Tapi mereka minta untuk gue samarkan identitasnya, dan lokasi tepatnya ini di mana gue nggak bisa sebutin. Jadi gue ngasih ya secara umumnya aja ya. Di tahun 1999. Cerita ini dialami oleh sebuah keluarga kecil pada saat itu. Sebut aja namanya itu Ibu Cinta. Kita panggil Mbak Cinta aja karena waktu itu mungkin masih muda ya. Waktu itu di tahun 99, Mbak Cinta itu baru punya satu orang anak, usianya 3 tahun, seorang putri ya. Usianya 3 tahun, kita sebut aja namanya Rina. Dan Mbak Cinta ini tinggal bertiga dengan suaminya, sebut aja namanya Pak Pian. Jadi ada Pak Pian, Mbak Cinta, dan putri pertama mereka, si Mbak Rina. Waktu itu karena mereka belum lama menikah ya, mungkin baru 3-4 tahun, baru punya anak juga satu. Jadi kondisi ekonomi mereka juga belum berlebihan. Sehingga semuanya masih harus dikonsiderasikan, mulai dari expense-nya mereka setiap bulan, termasuk masalah tempat tinggal. Pada awalnya, keluarga si Mbak Cinta ini tinggalnya di rumah atau tempat tinggal bareng-bareng gitu ya, sama keluarga besarnya si suaminya, si Pak Pian. Cuman ya karena mereka udah punya anak, udah ada keluarga kecil sendiri lah. Ya mungkin mau punya privasi sendiri, atau konsiderasi-konsiderasi lain yang nggak bisa gua mention satu persatu, of course. Jadi mereka berpikiran untuk cari tempat tinggal sendiri. Mereka tinggal itu di daerah Jakarta, di daerah kota. Cuman ya kita semua tahu ya, biaya di Jakarta itu nggak murah. Akhirnya pada tahun itu mereka nemuin suatu tempat tinggal di daerah Jakarta Selatan, sebuah rumah kontrakan sederhana yang walaupun terbilang di kota yang cukup padat ya, di Jakarta Selatan, tapi ini tuh lebih ke kayak di pedalamannya gitu, di daerah yang nggak bisa dibilang kampung atau desa juga sih, lebih ke kayak apa ya, suburb juga bukan. Jadi kayak wilayah kecil lah yang ekonomi menengah ke bawah gitu. Di area Jakarta Selatan ada tuh beberapa. Kalau teman-teman yang di Jakarta pasti tahu lah. Tapi gue nggak bisa nyebut ya spesifiknya itu di mana. Intinya mereka ketemu satu rumah kontrakan di situ. Waktu itu rumah kontrakannya cukup murah banget malah. Kalau nggak salah, biaya ngontrak di sana itu sekitar 400.000 sebulan. Zaman dulu ya, tahun 99. Dan rumahnya tuh nggak kecil-kecil banget, karena rumahnya itu 2 lantai. Walaupun lantai 2-nya itu cuman kayak tempat buat ngejemur gitu doang. Kayak lahan kosong yang diatepin buat ngejemur baju. Nah, tempat tinggalnya itu di lantai 1-nya. Di lantai 1 itu ada 2 kamar, ada ruang tamu, ada kamar mandi of course, sama ada dapur. Jadi lumayan lega lah. Posisi rumahnya ini sendiri tuh di gang sempit. Gang yang sempit banget. Sempit sampai mungkin kalau motor tuh cuma bisa lewat satu motor doang gitu. Dan rumahnya tuh pada dempet-dempet. Entah yang kiri ke kanan, ya ada sih jaraknya sedikit. Tapi yang depan sama belakang ini, yang seberang-seberangan jalan itu dempet banget. Mungkin jarak sekali langkah gitu, langkah gede gitu, kita udah bisa nyampe ke rumah di seberang. Jadi memang jalan sempit.
Menurut Mbak Cinta, tempat ini tuh sepi pakai banget. Kalau udah gelap, kalau udah lewat waktu maghrib, itu makin sepi lagi. Malah hampir bisa dibilang nggak ada orang yang lewat sana. Ditambah lagi di sebelah rumah kontrakan tersebut, persis banget di sebelahnya, itu ada pohon nangka yang gede banget. Pohon nangka yang mungkin udah tua umurnya ya, udah rindang banget, buahnya juga udah banyak gitu. Tapi itu jadi kayak creepy lah. Ada pohon gede gitu di samping rumah. Intinya itu tempat sepi banget. So mereka pindahlah ke sana. Gak nunggu lama dari mereka pertama pindah, udah ada kejadian aneh di sana. Untuk teman-teman sekalian, gue mau ngasih tahu dulu bahwa di cerita ini gue akan cerita dari dua sudut pandang nih. Dari sudut pandangnya si Mbak Cinta dan si Mas Pian. Karena ada dua pengalaman yang berbeda nih. Jadi alurnya agak maju mundur. Di awal, ini dari sudut pandangnya Mbak Cinta dulu ya. Gue agak keringatan, sorry. Jadi ceritanya gini. Dari hari pertama mereka pindah. Mereka udah pindah, udah barang-barang udah diberesin. Malam harinya, itu udah ada gangguan di rumah itu. Entah mungkin itu gangguan selamat datang, atau memang ada penunggunya di situ. Yang jelas, udah ada sesuatu yang terjadi yang mengganggu Mbak Cinta. Ceritanya waktu itu malam-malam, gua nggak tahu tepatnya jam berapa, yang jelas kondisi di mana Mbak Cinta, Mas Pian, dan si Rina, si anaknya itu udah tidur. Mereka tidur di kamar utama, yang letaknya itu paling depan di posisi rumah. Karena ada satu lagi kamar yang lebih kecil di area belakang rumah, dekat sama tangga naik ke atas. Nah itu kamar dikosongin tuh. Entah mungkin buat kalau ada tamu, atau untuk nyimpan barang-barang yang nggak sering banget dipakai. Mereka cuma bertiga. Malam itu semua udah tidur. Mbak Cinta udah tidur, Mas Pian udah tidur, si kecil Rina juga udah tidur. Tiba-tiba Mbak Cinta terbangun kaget. Mbak Cinta tuh kayak kebangun dalam keadaan kaget gitu karena dia ngedengar suara telepon rumah bunyi. Tahu kan telepon rumah zaman dulu yang masih pakai kabel gitu? Itu kalau bunyi berisik banget kan, kring gitu. Itu letak teleponnya ada di ruang tamu. Dan itu tiba-tiba bunyi tengah malam. Ya mungkin jam 12 atau jam 1 ya. Intinya itu tengah malam yang nggak umum orang nelpon. Di situ Mbak Cinta kebangun kan, masih ngawang, masih setengah sadar nggak sadar, agak bete di situ. Siapa sih nelpon malam-malam? Udah jam segini, udah waktunya orang tidur, siapa yang nelpon? Dia nggak ada kepikiran kemana-mana, dia cuman kesel aja. Dia bangun, dia keluar dari kamar, dia langsung menuju ke ruang tamu. Itu teleponnya masih bunyi, kring gitu. Dia ke situ, dia langsung ambil teleponnya, diangkat, halo, sunyi. Nggak ada suara apa-apa. Seolah-olah kayak ada orang iseng yang nelpon terus udah gitu, nggak ngomong apa-apa. Di situ si Mbak Cinta udah kesel kan, ditutup lagi, dia balik ke kamar tidur lagi. Nggak lama, nggak nyampe setengah jam, mungkin baru berapa menit, teleponnya bunyi lagi. Kring gitu. Mbak Cinta kebangun lagi, dia keluar lagi. Tapi di situ dia mulai mikir lagi. Ini kan hari pertama kita di rumah ini. Kita belum yang kenalan banget sama semua tetangga di sini, apalagi yang namanya bagi-bagi nomor telepon kan. Siapa yang udah tahu nomor telepon rumah ini? Telepon malam-malam kayak gini lagi. Dia angkat lagi teleponnya dan sama, sunyi. Gak ada suara apa-apa. Dia tutup, dia balik lagi ke kamar. Gak berapa lama lagi, teleponnya bunyi lagi. Kring. Di sini Mbak Cinta udah mulai keganggu ya. Akhirnya dia ngebangunin suaminya gitu. Ya bangun ya. Itu siapa yang telepon malam-malam, ngeganggu banget. Coba dicabut aja deh kabel teleponnya biar nggak ngeganggu. Akhirnya ya Mas Pian juga kebangun.
mereka berdua keluar. Niatnya mau ngangkat telepon kan. Itu telepon masih bunyi, pas keluar diangkat sama Mas Pian, halo gitu. Sunyi, nggak ada siapa-siapa. Di situ mereka berdua bete kan. Malam-malam, hari pertama baru pindah, udah digangguin aja nih, siapa orang iseng. Ditutup. Udah ya, cabut aja sambungan teleponnya, kabel teleponnya. Begitu mau dicabut, dek, di situ mereka langsung merinding seketika. Dan gue kalau ngebayangin juga ya nggak make sense juga, karena telepon di ruang tamu itu emang belum kesambung kabelnya. Ya itu kan hari pertama mereka di sana. Mereka baru fokus mindahin barang dan belum sempat kepikiran untuk ngurusin hal-hal kayak gitu, line telepon dan lain-lainnya. Dan itu telepon nggak kesambung sama line apa-apa, nggak kesambung sama kabel apa-apa, cuman unit pesawat teleponnya doang. Tapi teleponnya bisa bunyi. Itu momen pertama, pengalaman pertama yang dialamin sama Mbak Cinta. Dan dari situ dia udah mulai ada perasaan gak enak lah di rumah ini. Ini baru pertama aja udah pindah kayak gini. Singkat cerita, mereka tetap lanjutin tinggal di sana, ya kan udah bayar 1 tahun penuh. Mereka lanjutin kehidupan sehari-hari seperti biasa, mulai kenalan lah sama beberapa orang di sana. Kebetulan di seberang rumahnya, persis di seberang rumahnya Mbak Cinta itu ada rumah seseorang yang akhirnya akrab banget sama anaknya Mbak Cinta. Nah, di situ rumahnya kita sebut aja namanya Ita. Si Ita ini gadis SMA gitu ya. Gadis SMA, dia tinggal sama ibunya. Dan setelah kenalan sama keluarganya Mbak Cinta, si Ita ini jadi akrab banget nih sama si Rina, anaknya Mbak Cinta. Mereka jadi sering main bareng, si Rinanya juga sering main ke seberang rumah, ke rumahnya si Mbak Cinta. Ke rumahnya si Mbak Ita. Sorry ya, karena namanya banyak banget ini. Nah, si Mbak Itanya juga sering main ke rumahnya Mbak Cinta buat main sama Rina. Intinya mereka akrab. Di situ Mbak Cinta udah mulai ngerasa nyaman lah. Walaupun tetangga-tetangga yang lain nggak kenal-kenal banget dan lingkungannya cukup dibilang sepi. Paling nggak ada teman ngobrol lah di depan rumah. Berselang 1 atau 2 bulan, waktu itu bulan puasa. Sekitar jam 2 atau jam 3 malam sebelum waktu sahur, Mbak Cinta kembali diganggu oleh sesuatu. Jadi malam itu kondisinya masih pada tidur semua dan Mbak Cinta juga belum bangun, belum siap-siapin sahur karena masih 1-2 jam lagi lah untuk ngelakuin hal itu gitu. Jadi masih tidur. Mbak Cinta tiba-tiba kebangun nih. Kebangun sama suara kresek-kresek. Suara kresek-kresek yang untuk anak-anak ya 2000-an ke bawah pasti familiar banget. Itu suara TV yang nggak ada channelnya ya, nggak ada salurannya. Jadi suara TV bersemut gitu, suara hitam putih, kres gitu. Itu dia kebangun tengah malam. Di situ dia bete. Kenapa? Karena memang si Mas Pian, si suaminya itu, dia itu sering banget begadang. Dan begadangnya tuh kadang yang suka nonton TV di ruang tamu, nonton bola atau apalah gitu. Jadi malam itu dia kebangun langsung kayak yang, wah si ayah nih nonton TV tapi nggak dimatiin gitu. Akhirnya dia ke depan, dia matiin TV-nya, bener tuh TV-nya nyala. Bersemut gitu hitam putih, terus berisik kan, volumenya juga kencang gitu. Mungkin penuh volumenya. Jadi ngeganggu banget sampai Mbak Cinta tuh kebangun. Akhirnya dimatiin lah. Posisinya si Mas Pian udah tidur di kamar. Mereka udah tidur bertiga di kamar. Karena udah kebangun, ya udah sekalian aja lanjut masak buat sahur kan. Itu nggak dipikirin lagi sama si Mbak Cinta. Nah, nggak berapa lama berselang dari itu, masih di bulan puasa juga, Mbak Cinta tengah malam lagi-lagi kebangun. Tapi kali ini dengan suara boombox yang nyala sendiri. Kalian tahu boombox ya? Mungkin anak-anak 90-an lebih familiar. Jadi kayak unit radio gitu gede. Biasanya sih warna hitam ya kalau zaman dulu. Itu tuh bisa setel FM radio, bisa juga untuk setel kaset. Gede, dan itu mereka biasanya punya built-in speaker dan itu loud banget, keras banget gitu.
Malam itu suara radio nyala dengan volume yang cukup gede. Radio kalau tengah malam kan nggak ada siarannya kan, jadi cuman kayak tingit gitu, suara statik. Dan itu ngeganggu banget gitu. Si Mbak Cinta akhirnya bangun, keluar, matiin radionya. Di situ dia makin kesel lah. Ini kebiasaan begadangnya si ayah, si Mas Pian ya maksudnya. Ini udah keterlaluan banget nih. Masa nyalain TV nggak dimatiin, nyalain radio nggak dimatiin. Dia lanjut lagi masak sahur. Gitu terus, beberapa kali terulang. Sampai akhirnya ada satu waktu dia sempat ada momen ngobrol sama suaminya, dia protes di situ. Mbak Cinta protes ke Mas Pian. Ya, kalau abis nonton TV, matiin, baru tidur. Berisik malam-malam, takut didengar tetangga. Apalagi nggak kenal-kenal banget kan sama tetangganya. Di situ Mas Pian responnya malah aneh gitu kayak, hah? Ayah perasaan kalau habis nonton selalu matiin TV, Bu, gitu. Ayah juga kalau denger radio pasti langsung matiin, nggak pernah ninggalin dalam kondisi nyala. Dan di situ ya Mbak Cinta percaya sama omongan suaminya. Dan dia keinget lagi sama zaman dulu pertama kali, hari pertama dia pindah ke rumah itu, digangguin dengan si telepon yang nyala sendiri itu, yang berdering sendiri. Dan ya itu ngebuat dia takut, ngebuat dia merinding sendiri, dan dia nggak mau ngebahas itu lagi. Singkat cerita, gangguan-gangguan yang dialamin sama Mbak Cinta memang paling banyak adalah dalam bentuk poltergeist seperti itu. Manipulasi elektronik seperti itu yang terjadi beberapa kali selama tinggal di sana. Sampai akhirnya karena satu alasan mereka nggak menyelesaikan kontrak 1 tahun rumah itu. Mungkin hanya sekitar 8 bulan atau 9 bulan, dia akhirnya pindah. Dan dia nggak tinggal di situ lagi. Setelah dia pindah, dia baru dapat informasi mengenai rumah itu dan kenapa rumah itu banyak gangguannya. Itu tadi adalah cerita dari sudut pandangnya Mbak Cinta. Tapi yang menarik, si Mas Pian punya cerita yang lebih epik lagi dari itu, dari sudut pandangnya dia. Karena ternyata selama di sana, selama di rumah itu, Mas Pian itu nggak pernah sekalipun nyeritain apa-apa yang dia tahu dari rumah itu dan apa-apa yang dia alami di rumah itu kepada istrinya. Karena dia tahu istrinya itu bakal takut dan nggak bakal betah tinggal di sana. Jadi ini adalah cerita dari sudut pandangnya Mas Pian. Intinya, si Mas Pian ini waktu lagi nyari-nyari rumah, dia dapat informasi dari koleganya dia lah, teman kerjanya dia, kalau ada tuh Pian, satu rumah kontrakan yang cukup murah di daerah Jakarta Selatan sana, di daerah sini gitu. Kebetulan gue kenal juga nih sama yang punya, kata temannya. Bolehlah kita lihat-lihat. Akhirnya dia datang lihat-lihat. Ternyata rumahnya bagus gitu kan. Pintunya bagus, di dalam juga udah ada beberapa lemari, kayu-kayunya tuh bagus semua gitu. Bahkan tangganya itu katanya, cakep banget. Kayunya tuh mengkilat gitu, bersih, cantik gitu. Padahal harganya murah. Ya walaupun emang tempatnya lumayan serem kalau dilihat dari lokasinya. Karena sepi, gang kecil, dan sebelahnya ada pohon gede. Tapi akhirnya karena mungkin itu murah ya, yang jadi concern utamanya itu murah gitu. Si Mas Pian mutusin lah, oke lah, kita tinggal di situ aja. Kita ambil aja nih rumah, kita kontrak 1 tahun. Pindahlah mereka. Nah, di pengalaman hari pertama itu, di pengalaman hari pertama yang telepon berdering itu, yang dialamin sama Mbak Cinta, itu juga adalah pengalaman pertama yang dialamin sama Mas Pian. Jadi malam hari itu, yang waktu Mas Pian dibangunin sama Mbak Cinta saat telepon itu berdering ketiga kalinya, itu dia langsung sadar. Ini gak mungkin sebuah kejadian yang biasa. Ini pasti kejadian supranatural. Ini pasti mistis nih. Karena telepon yang gak kecolok bunyi sendiri. Dan benar aja, mulai dari detik itu, mulai dari momen gangguan pertama itu, Mas Pian adalah orang yang lebih sering diganggu di rumah itu ketimbang Mbak Cinta. Kenapa ya? Karena Mas Pian sering begadang di situ.
Seperti keterangannya Mbak Cinta ya, Mas Pian tuh sering banget begadang kalau pulang kantor, habis makan malam segala macam, mandi. Yang lain tidur, nih yang berdua tidur, dia duduk di ruang tamu. Biasa nonton atau dengerin radio gitu, nyanyi-nyanyi lah. Ngelakuin apa yang dia suka lah di situ. Intinya dia begadang, nanti jam 1, jam 2, jam 3 dia baru tidur. Sebelum si Mbak Cinta ngalamin TV nyala sendiri, radio nyala sendiri, si Mas Pian itu udah ngalamin duluan. Jadi dia pernah udah selesai nonton, TV udah dimatiin, udah mau balik tidur, tiba-tiba TV-nya nyala lagi. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Tiba-tiba radionya nyala lagi, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Dan sering banget kalau malam-malam lagi duduk sendiri, si Mas Pian itu ngerasa ada yang ngeliatin. Kalian ingat rumah di depannya rumahnya Mbak Cinta dan Mas Pian itu tinggal tetangga yang namanya Ita, anak SMA yang perawakannya cantik, badannya putih gitu, kriteria kembang desa lah kita bisa bilang. Itu dekat banget sama anaknya Mas Pian dan sering main. Suatu hari si Mbak Ita ini lagi main ke rumahnya Mbak Cinta buat main sama si Rina, of course. Terus mereka main-main ke lantai 2. Mereka berdua nih, si Mbak Ita sama si Rina main ke lantai 2. Tapi nggak betah di sana, langsung turun lagi ke bawah. Dan sejak saat itu si Mbak Ita jarang lagi main ke rumahnya Mbak Cinta. Ternyata si Mbak Ita cerita ke Mas Pian bahwa si Mbak Ita itu ngeliat ada satu sosok figur ya. Dia nggak jelas ngelihat itu apa, yang jelas ada satu sosok figur di pojokan ruang tamu. Yang setiap si Mbak Ita tuh datang ke sana, Mbak Ita tuh selalu ngeliat kalau figur itu suka tiba-tiba muncul di ruang tamu di satu sudut dan ngeliatin mereka. Ngikutin gitu, ngeliatin kemana mereka pergi, kemana si Mbak Ita dan si Rina ini main gitu. Jadi ada perasaan unease, ada perasaan was-was dan khawatir setiap kali main ke rumah itu. Sampai akhirnya si Mbak Ita ini nggak betah lagi untuk sering-sering main di situ. Dia lebih sering ngajak Rina untuk main ke rumahnya dia. Nggak berapa lama dari yang Mbak Ita bersaksi itu bahwa ada sosok figur di rumah itu yang ngehantuin dan ngeliatin dia, ada yang terjadi sama Mas Pian yang ngebuat dia relatable lah sama pengalamannya si Mbak Ita. Jadi suatu malam si Mas Pian ini lagi ngelakuin rutinitasnya dia, dimana yang lainnya itu udah pada tidur di kamar dan si Mas Pian itu lagi duduk di ruang tamu, lagi duduk nonton TV, ngeliatin TV. Posisinya adalah kalau dia duduk ngeliatin TV, agak serong kanan dikit itu dia bisa ngeliat kamar yang kedua, kamar yang kecil di belakang, sama tangga menuju lantai 2. Jadi tangganya tuh melintang kayak gini. Nah posisi dia tuh di sini nih. Jadi dia bisa ngeliat tangga sama pegangan tangganya tuh yang kayak jeruji dari kayu semua tuh, kayu yang cakep-cakep katanya. Waktu dia lagi nonton, sebelah matanya itu, sisi mata, pinggir matanya dia tuh kayak ngeliat dari arah tangga. Dari arah tangga sana tuh kayak ada sesuatu, kayak ada beberapa bintik hitam gitulah, beberapa bentuk yang nggak biasanya ada di situ. Di situ dia coba negesin, dia perhatiin kan, karena kan lagi posisi gelap malam, fokus ke TV yang terang. Kalau kita ngelihat sisi yang lain yang nggak ada sumber cahaya, biasanya kan kunang-kunang tuh. Jadi dia belum bisa ngelihat jelas. Dia cuma ngelihat itu apaan ya di balik tangga. Dia pikir, si Mas Pian pikir itu tuh sejenis bercak di tembok gitu. Cuman memang setelah gangguan-gangguan sebelumnya, ada satu perasaan, ditambah lagi sama kesaksiannya si Mbak Ita ya, ada satu perasaan yang mikir, apa jangan-jangan ini sosok penampakan, apa jangan-jangan ini sosok penunggu di sini yang munculin diri. Tapi dia masih belum yakin. Akhirnya dia tegesin. Dia coba tegesin,
Lama-kelamaan bentuk yang berwarna hitam itu mulai jelas, seolah-olah itu kayak bentuk muka. Cuman si Mas Pian di situ masih nggak yakin. Dia coba buat gerakin kepalanya ke kiri, ke kanan, dengan pendapatnya dia, menurut pemikiran dia saat itu, kalau misalnya ini memang bercak di tembok, harusnya dia nggak bakal ikut gerak. Karena ada yang namanya parallax effect. Kalau kalian bisa search di Google ya. Parallax effect itu kalau misalnya kalian ngelihat benda yang jauh, terus benda itu nggak benar-benar ada di pojok, nggak nempel di tembok gitu. Terus kalau kalian gerak, dia akan seolah-olah ikut gerak. Akhirnya dia ngelakuin itu tuh, dia ke kiri, ke kanan sambil fokus ngeliatin bentuk-bentuk yang warna hitam itu. Dan makin dia fokus, makin dia sadar kalau benda itu tuh bukan nempel di tembok. Dan makin kelihatan bentuknya kalau itu adalah muka perempuan dengan rambut panjang. Yang kalau dilihat dari posisinya dia di tangga, seolah-olah perempuan itu lagi duduk di tangga. Lagi duduk di tengah-tengah anak tangga dan lagi noleh kayak gini. Kalau tangganya di sini nih. Ini jeruji. Dia lagi duduk nih di sini. Posisi Mas Pian di sana, dia lagi noleh ke Mas Pian kayak gini. Dan ngeliatin Mas Pian di situ. Dia makin tegesin dan makin jelas wujudnya. Kalau itu benar-benar adalah sosok perempuan yang kita semua tahu itu adalah kuntilanak. Karena dia pakai baju terusan warna putih dengan rambut hitam panjang. Ada di rumahnya Mas Pian. Di situ adalah momen Mas Pian benar-benar ngalamin pengalaman yang terjelas banget di rumah itu, dan ya dia udah menerima fakta bahwa rumah kontrakan yang dia tinggalin itu angker dan ada penunggunya. Jadi momen dimana si Mas Pian itu sering dibangunin sama istrinya, si Mbak Rina, ya itu ada TV-nya kok nyala sendiri ya, atau ya kok TV-nya nggak dimatiin sih gitu, ya kok radionya nggak dimatiin sih. Itu sebenarnya si Mas Pian udah tahu bahwa itu kemungkinan besar adalah ulah penunggu di sana, ya mungkin si kuntilanak tadi yang mau ngisengin mereka. Cuman memang Mas Pian nggak mau ngutarain itu terang-terangan kepada si Mbak Cinta. Soalnya kalau misalnya Mbak Cinta ketakutan, ya mereka nggak bakal tenang lah tinggal di sana, nggak bakal enak lagi. Tapi lama-kelamaan kayak yang gue bilang tadi, mungkin cuma 8 bulan atau 9 bulan, ada hal buruk yang menimpa mereka di sana karena rumahnya kemalingan waktu itu. Akhirnya mereka mutusin, di sini udah nggak aman dan toh kita juga sering ngalamin gangguan di sini. Udah nggak apa-apa deh, kita ikhlasin aja. Walaupun kita udah ngontrak 1 tahun, kita pindah. Akhirnya mereka pindah dari sana. Dan setelah pindah, di situ Mas Pian baru cerita ke si Mbak Rina kalau, Bu, rumahnya itu ada satu alasan kenapa rumah itu angker. Kenapa rumah itu banyak gangguannya, kenapa kita selalu diisengin di rumah itu. Rumah itu Mas Pian tahu informasinya dari teman kerjanya dia. Dan teman kerjanya itu kenal dengan yang punya rumah. Kita anggap aja namanya Pak Dodi ya. Dan mereka sempat ketemu juga sama Pak Dodi untuk transaksi segala macam ya kan. Sempat Mas Pian ini nanya ke temannya, nggak nanya langsung ke si si Pak Dodinya ya, ke yang punya rumah enggak. Dia nanya ke temannya, karena kan temannya juga tinggal di dekat situ juga. Bro, ini rumah ini punyanya Pak Dodi. Iya, punyanya Pak Dodi. Si Pak Dodi itu kerjanya apa sih? Kok banyak ini ya, perabotan di sana yang terbuat dari kayu tuh kayaknya bagus-bagus gitu. Apakah dia kerja di mebel atau kerja di mana? Karena waktu si Mas Pian ketemu sama Pak Dodi tuh sempat ngomong di rumahnya dia ya, bukan di rumah yang itu. Bukan di rumah yang dikontrakin, di rumahnya Pak Dodi. Pak Dodi tuh sempat ngomong, Mas Pian, nih kalau butuh papan kayu, kalau butuh ini untuk ngebuat kayak tangga-tanggaan untuk motor naik ke dalam rumah, ini ambil aja, saya banyak.
Dan emang di rumah itu banyak banget papan kayu yang cantik-cantik banget, kayak udah dipoles, mengkilat, bentuknya juga bagus-bagus, coraknya bagus-bagus, cakep-cakep banget, yang kayaknya nggak murah gitu. Padahal kalau dilihat dari, kalau di-judge dari kondisi ekonomi dari luar gitu ya, lihat dari rumahnya, cara berpakaiannya, kayaknya bukan orang yang berada banget gitu. Kok dia bisa punya kayu yang bagus-bagus banget ini gitu. Jadi si Mas Pian nih penasaran, nanya kan, "Nih si Pak Dodi ini kerjanya apaan sih?" gitu. Dia punya bisnis mebel atau, apa, kok dia punya kayu bagus-bagus banget, cakep-cakep banget. Di rumah juga tangganya dari kayu yang sama gitu, cakep banget, mengkilat, ada pintu, ada beberapa kabinet yang bahannya tuh sama, kayunya yang cakep-cakep banget gitu. Temennya si Mas Pian ini akhirnya nge-spill, akhirnya ngomong, "Oh dia itu supir." "Supir? Supir apa gitu? Kok bisa punya barang-barang kayak gitu?" "Iya, dia supir mobil jenazah." Jadi si Pak Dodi itu adalah seorang sopir mobil jenazah yang biasanya dia itu sering banget ngebawain jenazah-jenazah yang, eee, korban kecelakaan atau korban kriminal, pokoknya jenazah-jenazah yang kadang-kadang badannya itu udah nggak utuh. Kalau di muslim kan, kalau di agama Islam, memang kita menguburkan jenazah itu nggak pakai peti ya, cuman dikain kafanin aja. Tapi kalau misalnya kayak korban, ketabrak kereta nih misalnya, yang badannya udah hancur, udah ada badan yang putus ya, maaf ya kalau agak agak gory gitu. Tapi kita bayangin aja deh, kalau misalnya tangannya putus gitu, atau kepalanya putus, mau dikafanin kan susah, jadi pasti dibawanya tuh pakai, eee, peti mayat dulu gitu, coffin. Nah, jadi si Pak Dodi ini sering banget bawa jenazah-jenazah yang seperti itu. Mungkin dari rumah sakit dibawa ke, rumah duka atau dibawa ke tempat pemakaman. Nah, sampai di sana kalau agama Islam kan enggak ikut, menanamkan si peti itu kan. Cuman sebagai, kontainer doang gitu, yang ditanemin cuman jasadnya aja sama kain kafan. Sehingga akhirnya si Pak Dodi ini harus bawa balik si peti mayat itu, dan peti mayatnya itu cakep-cakep. Menurut Pak Dodi ya sayang aja kalau misalnya kayu-kayu yang kayaknya nggak murah ini cuman dibuang gitu aja. Akhirnya setiap kali Pak Dodi ngantarin mayat yang mohon maaf udah nggak utuh, mayat-mayat orang Islam ya yang dikuburkan secara Islam tapi udah nggak utuh dan harus pakai peti mati, dia akan bawa pulang lagi peti matinya dan dia akan bongkar di situ. Papan-papan dari peti mati itulah, papan-papan yang cakep-cakep banget itulah yang dipakai sama Pak Dodi untuk ngebuat beberapa perabot rumah, termasuk tangga dari lantai 1 ke lantai 2 itu dibuat dari peti mati bekas jenazah mayat-mayat yang badannya udah nggak utuh lagi. Dan kemungkinan dari situlah kenapa rumah itu jadi angker. Dan ternyata orang-orang di desa itu memang nggak ada yang berani lewat di depan rumah itu kalau udah malam. Kalaupun misalnya ada orang yang mau lewat nih, rumahnya dia ada di sini, rumah kontrakannya si Pak Dodi itu ada di sebelah sini, mereka bisa aja lewat gitu kan. Tapi mereka nggak berani, mereka lebih milih muter jauh, muter ke rumahnya mungkin lebih 10 atau 15 menit lebih lama gitu, asalkan mereka nggak lewat situ. Dan banyak juga tetangga-tetangga sekitar yang ngasih testimoni lah gitu. Kalau mereka tuh sering banget ngelihat penampakan cewek, penampakannya so to say kuntilanak yang dilihat sama Mas Pian itu sering ada di halaman rumah atau sering ada di pohon nangka di sebelah rumah Mas Pian itu. Bahkan beberapa orang yang lewat malam, kadang-kadang mereka itu ngedengar ada suara orang mandi tengah malam dari rumahnya Mas Pian itu, rumah yang dikontrak sama Mas Pian. Tengah malam jam 1, jam 2 itu ada gebiar-gebiur suara orang mandi. Dan itu sempat ditanyain ke Mas Pian, "Pak, Bapak suka mandi ya malam-malam?" "Ah, saya nggak pernah mandi kalau tengah malam. Paling saya diem di ruang tamu, nonton TV atau tidur. Nggak pernah ada yang mandi tengah malam." Sedangkan yang ngedengar itu nggak cuma satu orang, beberapa orang di sana yang suka mungkin lewat udah kemalaman atau gimana, itu mereka suka dengar. Dan akhirnya ya emang
Gak ada lagi yang berani lewat situ. Menurut keterangan orang di sana dan menurut keterangan si temannya Mas Pian yang kenalin rumah ini juga, sebelum Mas Pian ngontrak rumah itu, orang-orang yang pernah ngontrak rumah itu dari Pak Dodi, itu nggak pernah full ngontraknya. Kalaupun mereka ngontrak 1 tahun, kadang mungkin 3 bulan, 4 bulan itu mereka udah keluar. Nggak betah karena digangguin sama penunggu yang ada di sana. Dan menurut keterangannya Mas Pian juga, sejak saat mereka pindah, rumah itu lama banget kosong. Dan walau-walau mungkin nggak ada yang berani nempatin lagi. Karena udah terkenal lah, rumah itu ternyata udah pada tahu kalau rumah itu angker. Saat diceritain kayak gitu, itu posisinya mereka baru keluar ya dari rumah. Mas Pian cerita ke istrinya tentang semua sejarah itu mereka baru keluar tuh dari rumah, baru pindah. Barang-barang masih ada di sana. Itu istrinya nggak mau balik lagi. Nggak mau sama sekali balik ke rumah itu lagi buat ngambil barang-barang. Jadi semuanya harus Mas Pian yang bolak-balik sendiri buat ngangkutin barang-barang mereka. Karena ya si Mbak Rina udah ketakutan banget. Si Mbak Cinta udah ketakutan banget. Nggak mau balik ke sana lagi. Rumahnya seangker itu, walaupun ada di ibu kota Indonesia gitu. Ada di Jakarta, di daerah Jakarta Selatan yang notabene-nya itu udah cukup modern walaupun di tahun 1999. Dan sampai sekarang sebenarnya gue juga masih penasaran. Gue pengen coba lewat daerah sana mau ngeliat gitu rumahnya masih ada apa enggak. Tapi katanya sih rumahnya masih ada dan kemungkinan sampai sekarang belum ada yang kontrakin lagi. Ya, ini cerita yang cukup creepy karena relatable aja. Jarang banget gue ngedengerin cerita yang intens gitu, yang lumayan panjang sejarahnya, banyak orang yang ngalamin, gak cuma 1 orang doang yang cerita itu datang dari Jakarta. Jarang banget. Biasanya gue entah itu di Tanah Jawa lah, entah itu di Kalimantan, di Sumatera. Tapi ini ada cerita yang lumayan epic yang dari Jakarta. Makanya gue mau share ke kalian biar kalian juga bisa dengar. Thank you banget loh udah ngedengerin cerita kali ini. Kita start ringan-ringan lagi. Setelah ini bakal ada cerita yang oke lagi dan bakal ada sesi dari gaib lagi yang ketiga. Kalian kalau punya pemikiran gua harus ngebahas apa di segmen gaib, boleh juga komen di bawah atau kalian reach gua di DM Instagram suamalam.horror. Misalnya kalian mau pengen dong sekali-kali bahas tentang mythical creature yang di luar Indonesia. Misalnya mau ngebahas Yeti atau mau ngebahas La Llorona gitu. Boleh gua akan bahas karena banyak banget materi yang bisa gua share ke kalian. Pengetahuan-pengetahuan tentang makhluk-makhluk mistis. Kalau di Indonesia aja tuh udah banyak banget ya. Ada leak, ada wewe gombel, ada cindaku, ahul, dan mudah-mudahan gue punya waktu yang cukup untuk nge-share semua cerita-cerita dan pengetahuan itu ke kalian. Anyway, thank you banget untuk kalian semua yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share ke teman-teman kalian, dan yang udah ninggalin komen. Buat yang ninggalin komen, gue pasti bacain satu-satu dan gue pasti tanggepin kalian semua. Karena gue bisa tahu kalian sukanya yang cerita kayak gimana, kalian gak sukanya yang kayak gimana. Biar cerita-cerita di channel Suamalam lebih oke lagi, biar kalian lebih nyaman dengernya. Thank you banget semuanya, and I think that's it for now. See you in the next story.